Selamat pagi ada sana, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini. Saya, Zara Rufal, dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan teraktual untuk Anda. Berikut 3 informasi utama pilihan hari ini. Dugaan keracunan makanan, santri pondok pesantren Hidayatul Komariah, tim gabungan temukan 2 bakteri. Untuk sejumlah kasus korupsi dituntaskan, puluhan masa geruduk kantor Kejari. Melihat prosesi adat keluarga tabut di Kota Bengkulu di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 48 santri di Pondok Pesantren atau Ponpes Hidayatul Komariah yang terletak di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu kembali mengalami keracunan massal pada Minggu malam. Dari 48 santri ini, sebanyak 46 orang merupakan santri perempuan dan 2 santri laki-laki. Mereka terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama lantaran mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah serta mencret. Menurut keterangan Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa atau RSHD Kota Bengkulu, para santri ini mengalami keracunan usai menyantap makanan berupa nasi dengan sayur labu siam. Jadi yang harus kita lakukan ya pertolongan pertama dulu. Nah sekarang mungkin dari pihak Dinas Kesehatan kan sekarang lagi di TKP. Sementara kalau dari gejalanya ini pasti dari makanan ya, makanan minuman yang kita belum bisa pastikan. Jadi apa dari anamnesa tadi cuman katanya makan sayur labu ya, sayur labu siam. Tapi itu kan belum bisa dipastikan. Jadi kita nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga. Para santri yang menyantap makanan tersebut tidak di waktu yang sama. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Direktur RSHD dari para santri, ada yang makan di pagi hari dan ada juga pada malam hari. Namun, gejala yang dirasakan serentak sekitar pukul 9:30 malam. Setelah mendapat pertolongan pertama di tenda darurat halaman RSHD Kota Bengkulu, para santri ini langsung dibawa ke ruang IGD rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Sementara pasca keracunan massal yang dialami para santri di Ponpes Hidayatul Komariah, kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sampel yang diduga menjadi penyebab utama keracunan diantaranya makanan jadi yaitu sayur labu siam, bahan untuk memasak, air mineral, tempat makan, serta sejumlah bukti terkait lainnya sudah diamankan untuk dilakukan uji lab di Balai POM Bengkulu. Selain itu, polisi juga memasang polis lain atau garis polisi di dapur pondok pesantren tempat para santri biasa memasak. Kapolsek Kampung Melayu AKP Dodi Cahyadi mengatakan, untuk saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan terkait kejadian keracunan massal ini. Di polisian benar itu yang diduga sumber dari bahan tersebut itu bahan makanan. Di mana lokasi dan untuk di polisian? Polisian di dapur. Di dapur ya. Pas posisi di belakang oleh pesantren ini. Yang sudah dibawa sudah ada gitu loh dari makanannya yang dikonsumsi. Kejadian keracunan massal ini merupakan kedua kalinya terjadi di Ponpes Hidayatul Komariah.
Keracunan massal pertama terjadi pada 14 Agustus lalu. Hingga kini, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan belum diketahui. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Selain petugas kepolisian, tim gabungan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Bengkulu serta Puskesmas Padang Serai juga selidiki dugaan keracunan makanan yang kembali terjadi untuk kali kedua di Pondok Pesantren Hidayatul Komariah, Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, santri yang dirawat hingga Senin siang mencapai 54 orang, dirawat di RSUD Kota Bengkulu dan RS Gading Medika. Mereka mengalami gejala mirip keracunan seperti mual, pusing, dan muntah. Tim gabungan telah mengambil sampel makanan, muntahan, sampel air, dan mewawancarai para santri yang makan namun tidak bergejala dan tinjauan lapangan pengolahan makanan. Ada beberapa temuan yang didapat oleh tim terkait dugaan keracunan ini. Namun hasilnya secara resmi rencananya akan diumumkan oleh pihak Dinas Kesehatan pada Selasa 25 Agustus. Sementara itu, untuk kasus dugaan keracunan pertama yang terjadi pada 14 Agustus lalu, Dinas Kesehatan telah mendapatkan hasil ringkasan sampel yang diuji oleh Balai POM. Hasilnya ada bakteri pada sampel muntahan yang diuji. Dari Balai POM, salmonellanya negatif, Staphylococcus dan Bacillusnya itu yang positif. Aureus, Bacillus, bla bla bla, itu lebih ke penyimpanan. Misalnya makanan dimasak hari ini, disimpan, kumannya berkembang biak. Dari hasil pemeriksaan BPOM untuk bakteri Salmonella negatif, namun bakteri Staphylococcus dan Bacillus positif. Kedua bakteri ini kemungkinan besar akibat penyimpanan makanan yang tidak higienis dan terjadinya pencemaran. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Sementara itu, usai terjadinya kembali dugaan keracunan yang menimpa puluhan santri di Pondok Pesantren Hidayatul Komariah, Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu, Kanwil Kementerian Agama Kota Bengkulu menghimbau agar aktivitas belajar tatap muka di pondok pesantren tersebut dihentikan sementara. Selain itu, para santri juga dihimbau agar dipulangkan sementara ke orang tua mereka dan kegiatan belajar mengajar diganti dengan sistem daring atau online sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menghindari kembali terjadinya dugaan keracunan yang menimpa para santri juga saat ini masih dalam suasana pandemi virus COVID-19. Secara resmi, Kanwil Kementerian Agama Kota Bengkulu akan menyurati pengurus Ponpes dan jajarannya. Keputusan ini diambil setelah pihak Kanwil Kemenak meninjau langsung pondok pesantren dan berkomunikasi dengan pengurusnya. Kami tadi sudah menyampaikan informasi kepada perintah kepada himbauan kepada pimpinan pondok pesantren bersama seluruh jajaran. Untuk sementara pondok pesantren ditiadakan dulu tatap muka sampai dengan di samping memang sedang COVID sekarang, kemudian lagi ada kasus sampai 2 kali, maka saya mengharapkan tadi untuk sementara ditunda tatap muka belajarnya. Berdasarkan pantauan Senin pagi, para santri masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang mulai membaik. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu.